Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini kita masih bisa berjumpa kembali. Bersama-sama kita menambah pengetahuan kita, ya, menuntut ilmu, thalabul ilmi, sebelum aktivitas kita, ya, menambah khazanah ilmiah kita. Mudah-mudahan wawasan ini semakin menambah kekuatan iman dan Islam kita, sehingga setiap apa yang kita kerjakan dari ibadah kita adalah atas alal basirah, di atas ilmu, sehingga kita semakin mantap di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sebelumnya kita bahas tentang anwa'ul miyah, tapi itu belum selesai, ya. Macam-macam air. Siapa yang bisa menyebutkan macam air kemarin yang sudah kita bahas? Ya. Yang belakang, ya, yang nggak pakai seragam. Yang nggak pakai seragam. Oh, kemarin sudah Mas siapa? Depannya. Depannya. Masih ingat nggak, Mas? Siapa namanya? Soimun. Air laut, hujan, air sungai, air sumur, air embun, air salju, satu lagi, air mata, mata air, ya. Mumtaz, 7, ya. Nah, nanti kalau ada hadiahnya silakan. Mas Soimun, ya, kayaknya lagi puasa. Enggak, soim kan puasa artinya. Pernah lah Ramadan. Kita lanjutkan, ya. Saya tekankan kembali bahwa fikih ini yang kita pelajari dulu adalah madhab Syafi'i, ya. Nanti kalau ini selesai, antum bisa kembangkan lagi. Loh, bikin bingung? Nggak usah bingung, ya. Nanti kalau sudah sampai saatnya, antum bisa memilih sendiri, ya. Jadi nggak perlu bingung. Jadi kita belajar itu tadarruj, bertahap, jangan langsung yang berat-berat. Nah, ini satu dulu selesaikan, jadi kita punya pemahaman yang utuh, baru kita kembangkan lagi. Tsummal miyahu tanqasimu ala arba'ati aqsamin. Kemarin yang kita bahas itu terkumpul dalam satu kalimat, satu kata, manazzala minas sama aw naba'a minal ardi ala asli hilqatihi, ya. Apa yang turun dari langit atau keluar dari bumi, tapi itu masih dalam posisi alami, ya. Jadi yang turun dari langit atau yang keluar dari tanah itu dalam keadaan masih murni. Maka itu ulama sepakat bahwa air tersebut yajuzu litatahhir, boleh dipakai untuk bersuci, ya. Nah, sekarang ini setelah air itu ada yang turun dari langit, kita kumpulkan dalam satu gentong atau satu ember, atau yang keluar dari bumi, dari tanah, mata air, dari sumur, kita kumpulkan kemudian dalam satu baskom atau satu ember atau satu bak. Nah, ini air yang kita maksud ini. Nah, otomatis seperti halnya kita adalah materi.
maka dalam kehidupan kita ada kontak dengan materi yang lain. Dengan tanah, dengan udara, dengan air, ada kontak, ada interaksi. Air pun demikian. Maka dia ada interaksi, ada kontak dengan benda-benda yang lain. Nah, tatkala air yang tadinya murni, yang 7 macam itu, setelah kita kumpulkan dalam satu wadah, atau dia terkumpul sendiri dalam satu cekungan, lalu kemudian ada kontak-kontak dengan benda-benda yang lain, maka bagaimana? Apakah ada perubahan status hukumnya atau tidak? Nah, ini dibahas oleh para ulama karena ini terkait nanti dengan masalah wudu, ya, terkait dengan masalah wudu. Maka di sini setelah air ini sudah turun atau keluar dari bumi, kontak dengan benda yang lain, muallif kemudian menyebutkan bahwa air itu terbagi menjadi 4. Al-miyahu ala arba'ati aqsam. Air itu terbagi menjadi 4. Menariknya, Bapak Ibu sekalian, ya, hadirin hadirat, muallif di sini dia memakai ya kalimat atau ungkapan atau metode yang sistematis, dan itu bukan hanya sekedar dia mengarang sendiri, tapi Nabi pun sudah melakukannya. Jadi iktidaan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Maksudnya adalah seperti dulu ketika awal-awal kita baca muqaddimahnya. Ketika ditanya ini Abi Syuja ini, kenapa dia termotivasi menulis tentang fikih ini, adalah diantaranya karena beberapa teman meminta dia untuk membuat ikhtisar, ringkasan tentang madhab Syafi'i di dalam masalah fikih. Lalu kemudian dia betul-betul menulisnya dengan penuh ringkas. Tujuannya adalah yaitu yuqarribu 'alal muta'allim darsahu wa yashulu 'alal mubtadi hifdhuhu, supaya itu mudah dipelajari dan mudah dihafal. Apakah itu dilakukan oleh Nabi? Nabi pun melakukannya. Sebagai contoh misalkan, sab'atun yudhilluhumullahu yauma la illa dhilluh yauma la dhilla illa dhilluh. Nabi menyebutkan ada 7 golongan, di mana ke-7 ini mereka akan mendapatkan naungan ketika datang hari, yaitu tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi menyebutkan 7. Jadi langsung, apakah itu terbatas hanya 7 yang akan mendapatkan naungan pada hari kiamat itu? Ternyata tidak kalau kita cari dalil-dalil yang lain. Nabi kemudian mengatakan, alamatul munafiqi thalathatun. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Apakah orang munafik tandanya cuma 3? Tidak. Tapi disesuaikan konteksnya itu supaya mudah dihafal. Ya, menyebutkan langsung 3. Ya. Kemudian tadi menyebutkan langsung 7. Ya. Thalathun man kunna fihi wajah halawatal iman. Ada 3 perkara. Apabila 3 perkara ini terdapat dalam diri kalian, maka kalian akan merasakan manisnya iman. Thalathun. Nabi menyebutkan 3. Maksudnya adalah supaya mudah dihafal. Ini mu'alif pun demikian. Al-miyahu ala arba'ati aqsam. Air itu ada 4 macam. Supaya dihafal. Kemarin pelajarannya apa? Al-miyah. Air ada 4 macam. Apa saja? Kelalen. Ya. Kelalen. 4 teh ngerti ya. Tapi setidaknya minimal tahu itu 4-nya. Yang pertama, ya, tahirun, mutahhirun, ghairu makruh. Ya. Tahir, mutahhir, ghairu makruh. Ini istilahnya. Suci, mensucikan yang lain, tapi tidak makruh, tidak dibenci ketika dipakai. Paham nggak Pak? Paham? Ada air, ini air. Tahirun fi nafsihi. Maksudnya tahir itu dia secara materi, secara zatnya, ainiyahnya itu, zatnya dia itu, air itu, dia suci. Ya, airnya itu suci. Mutahhir berarti ini dia sudah keluar dari area dirinya. Ya. Mutahhir dia sudah interaksi dengan yang lain. Dia bisa mensucikan hal yang lain.
Lalu kemudian ghairu makruh, dan ketika dipakai untuk mensucikan ini tidak makruh, tidak dibenci pemakaiannya, penggunaannya. Itu istilah yang pertama. Wa huwal ma'ul mutlaq, ini yang kemarin kita sebutkan. Itulah ma'ul mutlaq. Air yang netral, yang masih netral itu, ya. Artinya apa? Air netral itu yang bila qaidin, yang tidak ada pengikatnya, yang tidak ada embel-embelnya. Kalau kita katakan ambilkan saya air, kemudian air itu tertampung, ada air tertampung di depan ember yang ada di halaman, padahal itu air hujan. Kalau kita ambil, ada anak kita ambil, kemudian ngasih ke kita 1 gelas, yaitu air, dia nggak salah, karena ambilkan saya air, padahal ayah, air hujan apa air bak? Ini adanya air hujan. Nah, sudah paham kalau air hujan itu ya mutlak itu air. Ya. Tapi kalau sudah ada embel-embelnya, ambilkan saya air. Lalu anaknya ngambil air yang bak tadi yang di depan rumah. Loh, kok diambilkan air ini, air yang bening? Maksudnya air teh. Nah, keliru. Tapi kalau ayahnya langsung ngomong ambilkan saya air teh, maka anak tidak akan salah. Teh itu qaidun, pengikatnya. Nah, kalau ma'ul mutlak itu yang tidak ada pengikatnya, dia sudah namanya air yang masih murni. Itu yang pertama. Kemarin yang kita sebutkan ada 7 itu. Maka dia suci secara zatnya, dari materi airnya suci, dan air itu bisa dipakai untuk mensucikan yang lain, dan tidak makruh, tidak dibenci pemakaiannya pula, ya. Artinya bisa dipakai untuk mengangkat hadas. Hadas kemarin kan sesuatu yang kotor tapi sifatnya maknawi, ya kan? Maknawi. Tapi kalau najis, sesuatu yang kotor tapi aini, terlihat, ya, ada ininya, asarnya. Fayakhruju bidzalika, maka keluar dari istilah ini atau kalimat ini, makna ini adalah seperti ma'ul wardi wa ma'ul bittih, air bunga mawar, air kemudian semangka, ya, itu air semangka, itu bukan sudah air mutlak lagi, ya, bukan air mutlak. Itu yang pertama. Jenis yang kedua, watsani tahirun. Jadi kalau ada kalimat tahirun, berarti secara pribadi dia, secara zatnya, secara materinya dia suci. Tahirun, airnya suci. Mutahhirun berarti bisa dipakai untuk mensucikan yang lain, mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Makruhun isti'maluhu, lalu kemudian dia tidak disukai pemakaiannya, dibenci penggunaannya itu, ya. Yang dimaksud, mungkin masih ada pertanyaan, yang dimaksud suci itu sendiri apa gitu ya Pak? Tahirun fi nafsi, dia suci secara materinya. Maksudnya apa? Kira-kira sampai enggak kita ke situ makna itu? Dia suci secara materinya. Paham? Maksudnya suci apa itu? Artinya suci di situ dia bisa dimanfaatkan, ya. Jadi bersih, suci secara materinya sehingga bisa dimanfaatkan. Bisa dipakai untuk minum, bisa dipakai untuk masak, bisa dipakai untuk mandi, mencuci baju, bermacam-macam. Artinya tahir. Maka air yang suci, dia secara materinya suci, bisa dimanfaatkan oleh manusia. Nah, kalau sudah mutahhir ini dipakai untuk mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Nah, jenis yang kedua ini yaitu makruh. Makruh maksudnya adalah tidak disukai penggunaannya. Contohnya apa? Wa huwal ma'ul musyammas, air yang dia panas, tapi panasnya itu karena efek sinar matahari, air yang terjemur, ya. Ada air ember di depan rumah kena sinar matahari saking panasnya berjam-jam. Itu namanya ma'ul musyammas, air yang terkena matahari atau air panas karena efek matahari. Itu dia zatnya suci, masih bening gitu kan. Suci, mutahhir, bisa dipakai untuk wudu, tapi makruh, penggunaannya untuk wudu itu makruh. Nah itu, paham ya Pak? Ini dalam madhab Syafi'i, ya. Jadi sekali lagi ini madhab Syafi'i.
Al-mushammasyu al-musakhan bi ta'thiri syamsi fihi, yaitu dia airnya panas karena efek matahari. Kira-kira ada nggak alasannya? Ya. Alasannya ternyata di dalam madhab Syafi'i itu disebutkan kenapa air yang musyammas itu dibenci, tidak disukai. Artinya kalau kita wudhu dengan air tersebut tetap sah, cuma nggak disukai saja. Pernah terjadi nggak Pak? Jadi kita mau wudhu, saya beberapa kali itu karena rumah di sebelah baratnya itu ada paralon tempat mengalir air, itu kena matahari terus kalau siang itu air yang mengalir pertama kalau kita buka keran itu hangat sekali, hangat. Nah air seperti itu makruh dipakai untuk wudhu, jadi tunggu dulu. Padahal kan rasanya enak banget, hangat ini gitu ya, seger gitu, hangat. Ada satu riwayat disebutkan annahu sallallahu alaihi wasallam naha Aisyah radhiyallahu anha 'anil musyammas. Ada satu riwayat menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang Aisyah radhiyallahu anha, istrinya sendiri, dari memakai air musyammas untuk wudu, ya, untuk wudu ini. Wa qala, kata Nabi, innahu yurisul baras. Karena air tersebut, ya, air musyammas itu adalah air yang bisa menyebabkan penyakit kulit, ya, merusak kulit. Nah, karena airnya air panas, dan panasnya ini karena efek matahari. Nah, jadi itu ilahnya, alasan kenapa air musyammas makruh dipakai. Ya. Jadi dia asalnya adalah ma'un tahirun mutahhirun ghairu makruh fi isti'malihi. Itu awalnya air hujan tertampung dalam ember di depan rumah, tahir mutahhir ghairu makruh fi isti'malihi. Tapi kemudian datang siang hari, ada sinar matahari begitu panas, kemudian berjam-jam kena matahari, kemudian menjadi hangat air tersebut, maka berubah hukumnya menjadi tahir mutahhir makruh fi isti'mali. Jadi makruh kalau dipakai untuk berwudu. Dari sini, ya, bisa kita pahami Bapak Ibu sekalian, bahwa sekali lagi saya tekankan, madhab Syafi'i itu madhab yang paling berhati-hati, ya. Jadi ihtiyatnya itu sangat luar biasa, sangat hati-hati. Wakhtara an-Nawawi adamu karahati isti'malil ma'il musyammas. Tapi ini enggak sepakat mereka. Ada ulama Syafi'iyah yang mereka mengatakan memakai air musyammas itu tidak masalah, enggak makruh. Itu salah satu pendapat Imam Nawawi, ya. Imam Nawawi berpendapat demikian. Dan ditaklik dikuatkan oleh pensarih, ya, pensarah kitab ini, dia mengatakan wa huwa shahih. Ya, jadi kalau madhab Syafi'i secara umum disimpulkan bahwa ma'ul musyammas makruh. Tapi nggak sepakat. Ada di antaranya Imam Nawawi mengatakan itu tidak makruh, dan itu yang dipilih oleh pensari ini. Dia lebih memilih bahwa air musyammas itu tidak makruh. Kenapa? Wa ma dzukira fihi minan nahyi an isti'malihi la yasbut. Karena hadisnya itu lemah. Ya, hadisnya itu lemah, la yasbut. Tapi kenapa kemudian madhab Syafi'i itu memilih bahwa hal itu makruh? Karena di sini Nabi melarang, ya. Jadi ada satu hadisnya lemah, derajatnya lemah, riwayatnya lemah. Tapi di hadis tersebut disebutkan bahwa Nabi melarang Aisyah memakai air musyammas. Kenapa? Karena ada ilahnya, ada alasannya, bahwa air yang hangat terkena matahari itu bisa merusak kulit. Apalagi aktivitas berwudu itu ada mencuci muka, dikhawatirkan akan merusak muka. Kita tahu sendiri bahwa Aisyah itu adalah perempuan yang sangat cantik. Dan yang saya tahu, kalau di dalam yang saya baca itu, kriteria perempuan itu cantik itu
yang pertama dilihat dari wajahnya. Ya, betul nggak Pak? Sepakat? Hah? Benar nggak? Sepakat. Ya, dilihat dari wajahnya. Ya. Yang pertama, jadi kecantikan seorang perempuan itu dilihat dari wajahnya. Yang pertama. Yang kedua, kehalusan kulitnya. Nah, itu kehalusan kulitnya. Itu yang kedua. Nah, dari mana itu tahu? Yang pertama dari wajahnya. Yang kedua, zaman dahulu itu ada namanya budak. Budak itu nggak memandang laki-laki perempuan. Budak perempuan pun ada. Kalau yang namanya budak itu ya sudah pekerja kasar. Perempuan pun demikian, angkat beban macam-macam lah. Tergantung keinginan tuannya. Maka perempuan itu karena tertutup bisa dilihat dia cantik atau tidak. Yang pertama kali kalau dia tertutup, lihat tangannya. Kalau tangannya lentik, halus, pertama 50% dia cantik. Paham ya Pak? Nih yang belum menikah ada. Jadi kalau naik angkot, lirik dulu tangannya. 50% cantik ya. Maka tinggal yang kedua, tinggal wajahnya. Itu yang akan melengkapi kecantikan perempuan. Pas dibuka kumisan. Berarti karena banyak yang demikian sekarang ya. Alhamdulillah. Melihat yang pertama lihat tangannya. Kalau zaman dahulu itu ketahuan perempuan-perempuan budak itu tangannya bisa ngalahin kayak laki-laki gitu ya. Karena dia pekerja kasar. Nah, dari situ. Nah, Aisyah ini dia oleh Nabi SAW dipanggilnya Humairah. Ya Humairah. Merah ya, yang merah. Maksudnya apa? Merah pipinya, merona. Jadi kalau Humairah, kalau Aisyah itu marah karena saking putih kulitnya, kalau marah itu berubah warna. Benar nggak Pak? Nah, benar. Tapi kalau yang sudah hitam ya nggak berubah menjadi putih gitu ya, nggak sebaliknya. Malah kuning. Ya jenengnya gue hepatitis. Nah, mungkin ada alasan di situ yang dikulik ya, yang dicari. Karena yurisul baros akan merusak kulit. Artinya apa? Di sini bagaimana? Hadisnya lemah, riwayatnya lemah. Tapi di situ ada alasan yang secara logika bisa kita terima. Ya. Air yang panas, tapi karena panas matahari itu kan panas ultraviolet, itu bisa merusak kulit. Dan dalam ilmu mustalah hadis itu, selama hadis itu lemahnya bukan dalam ranah akidah, bukan ranah halal haram, bukan dalam hal kemudian lemahnya lemah sekali, ya, atau maudhu lemah sekali, hadis palsu, atau kemudian lemahnya itu masih ada naungan hadis yang sifatnya umum yang sahih. Maka seperti ini contohnya, itu dalam mazhab Syafi'i. Jadi hadis yang lemah masih bisa dipakai, masih bisa diamalkan. Yang pertama, selama itu bukan masalah halal haram. Halal haram harus qat'i, harus pasti. Yang kedua, bukan masalah keyakinan akidah, masalah keyakinan akhirat, masalah tentang Allah, masalah tentang kenabian, masalah tentang malaikat. Keyakinan itu harus qat'i, harus pasti, tidak boleh lemah. Lalu kemudian lemahnya bukan lemah sekali. Kemudian masih ada hadis yang sifatnya di atasnya, yang sifatnya umum, yang dia menaungi hadis tersebut. Maka hadis tersebut bisa diamalkan. Kemudian ada yang menambahkan selama hadis lemah tersebut tentang fadhailul a'mal, tentang keutamaan motivasi kita beramal, maka boleh dipakai itu ya. Tapi itu nggak sepakat. Nah, itu yang dipakai oleh mazhab Syafi'iyah. Sehingga di sini hadisnya lemah, tapi di situ bukan terkait halal haram, bukan terkait masalah akidah. Ada hadis umum yang menaunginya, maka diamalkan. Kenapa? Saking hati-hatinya. Artinya supaya tidak ada keraguan. Ketika dia berwudu, sama sekali nggak ada keraguan. Dia berwudu pakai air yang hangat. Kira-kira kok kulitnya rusak apa ya? Gitu kan? Tapi kalau dia wudunya pakai air yang jelas-jelas tahir, mutahhir, ghairu makruh fi istimali. Dia memakai air yang ada di bencana, air hujan misalkan, atau air sumur, air keran. Dia suci, mensucikan yang lain, tapi nggak makruh, nggak kena sinar matahari. Tenang dia wudu, nggak ada
perasaan yang mengganjal. Nah, tapi karena dia pernah mendengar meskipun hadisnya lemah, tapi maknanya itu bisa diterima. Air musyammas kena ultraviolet sinar matahari memberikan efek bisa merusak kulit. Nah, itu mungkin perlu diteliti, ya. Perlu diteliti. Yang jelas bahwa ini menunjukkan kepada kita bahwa madhab Syafi'i itu betul-betul hati-hati ketika terkait masalah ibadah. Sampai berwudu pun dia harus betul-betul tenang, nyaman, sudah plong hatinya. Dia berwudu dengan air yang betul-betul tidak membuat dia ragu. Nah, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, watsalitu tahirun fi nafsihi ghairu mutahhir li ghairihi wa huwa al-ma'ul musta'mal. Nah, ini sering kita dengar ya. Contohnya yang pertama itu ma'ul musta'mal. Yang pertama tahir. Seperti yang tadi ya, dua yang sebelumnya. Tahir artinya materinya dia suci, airnya suci. Airnya suci. Dari mana kita bisa melihat air suci? Beningnya. Airnya bening. Ghairu mutahhir, tapi dia tidak bisa dipakai untuk mensucikan yang lain. Ya, bahasa kita tidak bisa dipakai untuk wudu lah, ya, supaya gampang dipahami. Tahir airnya suci, tapi tidak bisa dipakai untuk wudu. Tapi nanti ada ma yaqumu maqamal wudu. Kenapa di sini kita katakan bukan hanya sekedar wudu, maksudnya karena air itu dipakai bukan hanya untuk raf'ul hadas, tapi untuk ijalatun najasah, untuk menghilangkan najis. Maka lebih tepatnya memang ghairu mutahhir itu adalah tidak bisa mensucikan. Tapi supaya kita gampang, karena seringnya kita berwudu, adalah airnya suci tapi tidak bisa dipakai untuk wudu, ya, untuk mewakili kita pakai kalimat wudu. Airnya suci tapi tidak bisa dipakai untuk berwudu. Contohnya apa? Ma'ul musta'mal, air yang musta'mal, air yang sudah dipakai. Bekas, air bekas maksudnya. Air bekas yang di sini maksudnya apa? Al-musta'malu fi raf'i hadas, air yang sudah dipakai untuk membuang atau menghilangkan hadas, yaitu air wudu. Nah, kita berwudu kan untuk menghilangkan hadas, bukan menghilangkan najis, karena nggak ada najis kita. Ya, kita nggak sedang dalam keadaan bernajis, nggak ada najis aini, tapi kita berhadas, buang angin, buang air. Ya. Kalau buang air kan sudah dicuci, hilang sudah. Nah, setelah itu baru kita mulai wudu. Apa fungsi wudu? Raf'ul hadas, menghilangkan atau mengangkat hadas, yaitu kotoran yang sifatnya maknawi. Fa'alal madhab la yujzi'u at-tatahhuru bihi. Li'annahu ta'adza bihi ibadatan fala yasihu an yu'addiya bihi nafsal ibadati marratan ukhra. Kenapa air musta'mal ini? Jadi kita berwudu, katakanlah zaman dahulu nggak ada keran seperti sekarang. Ya, nggak ada keran. Zaman dahulu itu ada oase, kita ambil dari situ pakai kirbah. Kirbah itu ya bisa air untuk menampung yang terbuat dari kulit, kita ambil, atau bejana lah semacam baskom. Ambil. Bejana dulu bisa dari logam. Ambil. Kemudian bagaimana cara berwudunya? Zaman dulu dituang. Nah, dituang gitu ya. Satu. Dituang dua gitu. Kalau dikobok misalkan, dimasukkan seperti ini. Set gitu kan. Dimasukkan, dikobok, tangan kita masuk. Air yang menetes ini, itulah yang disebut air musta'mal. Karena sudah dipakai. Nah, di sini. Gitu. Tidak boleh dipakai untuk bersuci lagi kapan? Andai air yang menetes ini dikumpulkan, tes dikumpulkan. Zaman dahulu nggak seperti zaman kita. Dan masih ada beberapa tempat-tempat yang tidak seperti tempat kita. Artinya apa? Mereka itu sangat kesusahan air, sehingga air yang menetes 1-2 tetes itu sangat berharga. Harus ditampung. Ya kan? Kita sampai mau mandi seharian pun air nggak akan habis, insyaallah. Ya. Nah, munculnya air musta'mal ini karena saking nggak ada airnya, sehingga ketika ada air sudah dipakai untuk wudu, menetes lagi, sayang ini airnya terbuang, maka dikumpulkan lagi. Cuma ini air sudah dipakai untuk beribadah,
sudah dipakai untuk wudu. Maka menurut madhab Syafi'i, air musta'mal itu la yasih. Kenapa tidak boleh dipakai lagi untuk berwudu? Karena dia sudah dipakai untuk satu ibadah dan tidak boleh dipakai untuk ibadah selanjutnya yang masih satu, masih sama. Artinya tidak bisa dipakai untuk wudu lagi. Tidak boleh dipakai untuk wudu lagi. Dalilnya apa? Dalilnya, ya. Dalilnya adalah, jadi secara materinya dia suci, ya. Materinya dia suci. Kenapa suci? Karena dia masih bisa dimanfaatkan. Ghairu mutahhir, dia tidak bisa dipakai untuk berwudu. Kenapa? Dalilnya adalah sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika Nabi bersabda, la yaghtasilu ahadukum fil ma'i daim wa huwa junub. Janganlah salah seorang di antara kalian mandi di dalam air yang tidak mengalir dalam keadaan junub. Ya, junub. Ya, bisa mimpi basah atau misalkan habis bercampur suami istri, itu junub, ya. Mimpi basah tapi bukan mimpi disiram temennya, ya. Disiram satu ember itu. Anak-anak pondok itu enggak bangun-bangun, itu sholat tahajud siram. Kata Nabi, janganlah kalian mandi di air yang tidak mengalir dalam keadaan junub. Nah, contohnya misalkan kita dalam keadaan junub, maka kita tidak boleh sholat kecuali dengan mandi terlebih dahulu, karena junub itu termasuk hadas besar. Baru terangkat hadas itu dengan mandi, ya, harus dengan mandi, tidak cukup dengan wudu, ya, tidak boleh. Jadi kalau ada di antara kita ini teringat misalkan bangun tidur kemudian dia langsung wudu ke masjid, ya, sampai masjid sudah selesai sholat, pulang lagi terus mau berangkat ke sari gelas, pas mau buka baju, kok basah ya? Nah, berarti harus mandi, sholat lagi, ya, sholat lagi, ya. Kan biasanya ada yang bangunnya seperti itu, artinya bangun gak buang air kecil dulu, langsung wudu berangkat gitu. Sampai mana tadi, ya? Orang mandi di bak seperti itu, ya, katakanlah di ember, ya, ya, kelas-kelas kita ya bukan apa namanya, poskom, ya, bak, bukan bak, apa namanya, tembor, ya, tembor, bak besar lah, mandi berendam di situ gitu. Ya, kelasnya kita, kelasnya elit-elit itu kan namanya apa? Petap. Nah, petap yang bisa berendam, airnya hangat kayak gitu, ya. Kita pakai tembor gitu. Nah, airnya ngalir enggak? Enggak mengalir. Nah, kata Nabi, jangan salah seorang kalian mandi dalam keadaan junub pada air yang tidak mengalir itu, ya, tidak mengalir. Lalu kemudian orang-orang bertanya, ya Abu Hurairah, kaifa naf'al? Wahai Abu Hurairah, kalau begitu bagaimana cara mandinya? Kata Abu Hurairah, tanawaluhu tanawulan. Tanawaluhu tanawulan. Tanawala itu artinya mengambil. Ya, segayung demi segayung, itu caranya. Jadi jangan nyemplung, ya. Kenapa? Maksudnya dari hadis ini kan tidak langsung secara jelas air musta'mal itu nggak boleh dipakai. Tapi dipahami kalau orang mandi dia kan berhadas. Kemudian nggak boleh dia mandi di air yang tidak mengalir. Kenapa? Karena ketika dia mandi di situ, dipakailah air itu untuk membersihkan dia, untuk mandi. Kalau sudah kena badan berarti airnya kembali lagi ke tempat situ, tertampung, bercampur. Ya, semakin banyak yang tertampung, biur gitu kan. Lama-lama air itu musta'mal semua. Ya, sudah terpakai semua. Maka karena di sini ada larangan dari Nabi, ini menunjukkan bahwa air yang dipakai untuk satu ibadah kemudian dipakai lagi itu tidak diperkenankan. Tidak diperkenankan. Ini makna yang diambil dari hadis tersebut. Ya, maknanya seperti itu. Paham betul Pak sampai sini? Paham, ya?
Wasahih ijza'u taharati bihi. Tapi yang sahih itu madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i ma'ul musta'mal nggak boleh dipakai. Tapi ya ini kalau kelas kita nggak perlu diperdebatkan. Artinya apa? Karena di tempat kita berlimpah air. Ngapain kita berwudu kok pakai air musta'mal? Air ditampung dulu. Kok ngenteni tampung di situ, ngenteni ana satu baskom. Karena satu gelas ini pun cukup untuk berwudu. Satu gelas aqua itu gelas aqua untuk berwudu itu cukup. Kita nggak merasa cukup karena nggak pernah merasakan itu. Kita taunya buka kerannya full, gitu ya. Tapi kalau kita pernah nggak ada air, maka kita akan merasakan air satu itu untuk satu kali wudu itu cukup. Ya, satu gelas aqua. Itu madhab Syafi'i, tidak boleh dipakai. Nah, di tempat kita sepertinya tidak terjadi. Pansari yang menjelaskan kitab ini mengatakan yang benar bahwa air musta'mal itu boleh dipakai untuk berwudu lagi. Bidalili marwahu Jabir radhiyallahu anhu, dalilnya adalah hadis Jabir radhiyallahu anhu muttafaqun alaih. Ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana maridun la a'qil fatawadda'a wa sabba alayya wudu'ahu alayya. Adalah kata Jabir, Rasulullah datang kepadaku menengok aku yang dalam keadaan sakit dan pingsan, gak sadarkan diri. Lalu Nabi berwudu. Setelah wudu itu Nabi memakai air bekas wudunya itu, wasabba alayya wadu'ahu. Wadu itu air bekas wudu. Wadu itu air yang dipakai untuk berwudu. Ya, jadi kalau wudu itu aktivitasnya, dhammah waw, wudu itu aktivitasnya mencuci tangan, mencuci muka dan seterusnya. Tapi kalau wudu itu materi yang dipakai untuk wudu, maksudnya airnya. Wasabba alayya wadu'ahu. Lalu Nabi menuangkan air bekas wudunya itu kepada kami, ya, kepada Jabir yang waktu itu sedang sakit. Nah, ini menunjukkan air bekas wudu boleh dipakai. Ya. Muttafaqun alaih, ini hadisnya sahih. Wa li anna al-asla baqa'u taharati fala yuntaqalu anha illa bid-dalil wa li annahu ma'un laqa a'dha'an taharatan falam yaslubuhu tahuriyata. Ya. Dan logikanya karena kesucian air itu masih ada, ya. Al-aslu, hukum asalnya kesucian air itu masih ada, tidak berpindah, tidak ada perpindahan. Coba perhatikan, air yang kita pakai berwudu, kita tampung, ya. Maka air itu satu tetap bening, ya kan? Karena tangan kita bukan dalam keadaan najis, sehingga dia tidak bercampur dengan najis. Maka dia tahir, bening, masih bersih, masih bisa dipakai. Maka ketika hukum asalnya dia masih seperti itu, ya bisa dipakai untuk yang lain. Artinya bisa dipakai untuk bersuci, berwudu. Itu yang pertama. Yang kedua, karena air tersebut bercampur atau menempel atau bersentuhan dengan sesuatu yang suci, maka kesuciannya tidak bisa gugur karena dia bersentuhan dengan yang suci. Orang bersentuh dengan yang suci, maka tidak mungkin dia menjadi najis. Maka tetap dia bisa dipakai. Selama bukan najis, masih bisa dipakai untuk bersuci. Ini menurut pensyarihnya. Lagi-lagi, Bapak Ibu sekalian, kenapa madhab Syafi'i dia memilih pendapat ma'ul musta'mal itu tidak diperkenankan dipakai untuk wudu? Yang pertama tadi, kita lagi-lagi mendapati bahwa madhab Syafi'i sangat hati-hati, ya kan? Sangat hati-hati. Itu yang ingin saya sampaikan di situ, satu titik di situ. Begitu hati-hatinya mereka, sampai air musta'mal yang sudah dipakai jangan dipakai lagi. Jangan dipakai lagi. Kenapa? Tadi ada hadis yang sedikit secara makna menyinggung itu. La yaghtasilu ahadukum fil ma'i da'im wa huwa junub. Nah, keluar dari khilaf itu, maka sangat berhati-hati bahwa kalau air yang musta'mal dipakai, dia akan terjerumus kepada larangan Nabi itu. La yaghtasil. La yaghtasil itu kan mandi. Yang mandi yang besar saja itu nggak boleh, apalagi yang kecil yang wudu, ya. Jadi air bekas mandi saja tidak boleh dipakai, air musta'malnya, apalagi yang kecil di bawah mandi yaitu wudu. Maka air bekas wudunya pun
tidak boleh dipakai. Sebagai bentuk kehati-hatian. Karena ada larangan ini otomatis membuat mereka agak ragu. Iya. Khawatir terkena atau masuk dalam larangan ini. Sehingga supaya tidak terkena dalam larangan ini, yang ma'ul mustamal itu jangan dipakai untuk wudu. Kita betul-betul memakai air yang betul-betul tahir, mutahhir, ghairu makruh fi istimali. Jadi tenang ketika sholat, tenang. Kenapa? Karena wudunya sudah memakai media, materi, air yang betul-betul tidak diragukan. Tidak terkena mungkin ya singgungan dari larangan Nabi, atau tidak terkena kemakruhan yang tadi disebutkan karena Nabi menyebutkan ilahnya yurisul baros. Dia betul-betul ketika sholat itu dalam keadaan tenang ya. Hadza wallahu a'lam. Intinya bahwa kehati-hatian itu boleh di dalam Islam, dan mereka memilih itu bukan sekedar hawa nafsu, tapi disimpulkan dari hadis-hadis Nabi SAW sebagai bentuk ya kewaraan mereka, supaya mereka tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama berdasarkan dalil, maka ini begitu luar biasa ya. Ini bisa kita ambil faedahnya, dan alhamdulillah di tempat kita mudah-mudahan hal itu enggak terjadi. Tapi setidaknya kita punya pemahaman itu. Andai ada kawan kita yang memahami ma'ul musta'mal tidak boleh dipakai, silahkan ya. Tapi kalau dia sudah bercampur dengan bak lagi, maka dia air musta'mal bercampur dengan sesuatu yang suci yang tadi tahir, mutahhir, yang makruh, maka dia enggak ngefek, enggak pengaruh, sehingga bisa berwudu dengannya. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Mudah-mudahan kita lanjutkan pada kesempatan yang lain dalam keadaan tidak kurang satu apapun. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.